Assalamualaikum, ketemu lagi sama saya Ian di channel Tell the Truth. Nah teman-teman, sesuai komitmen saya, ucapan saya di video beberapa waktu lalu, saya akan mengungkap fakta di balik penagihan kasar yang dilakukan oleh DC Kredivo. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu nih teman-teman semua. Ada satu fakta menarik, ada satu fakta disertai bukti valid. Nah lo, gimana nih ya? Jadi kira-kira begini, kasus ini benar-benar mendapat perhatian serius dari pihak internal Kredivo. Dan rupanya kasus yang beredar di beberapa waktu lalu, video yang sudah viral yang seperti teman-teman ketahui itu, ternyata mendapat respon yang sangat baik, respon yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh internal perusahaan, tim legal dalam hal ini khususnya, dan tim QC dari pihak Kredivo itu sendiri. Buktinya gimana? Teman-teman lihat di samping saya, di situ ada surat email ya kan, yang menjelaskan kronologis semuanya, kronologis kejadian sampai dengan dari awal sampai akhir proses penagihan yang dilakukan oleh DC Kredivo ke seorang perempuan yang terjadi di minimarket ya kan. Tapi ada satu pernyataan serius, dan ini menjadi cemeti buat kita semua, menjadi cambuk buat kita semua. Saya pribadi khususnya sebagai seorang konten kreator, saya pribadi sebagai seorang netizen, agar lebih mawas diri, agar lebih hati-hati saat menyampaikan sesuatu, saat mengunggah video. Itu benar-benar jeli, benar-benar dituntut harus tahu konsekuensinya, benar-benar dituntut harus tahu akar permasalahannya seperti apa dan penyelesaiannya bagaimana. Intinya kita harus bisa menjelaskan, kami para konten kreator harus bisa menjelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi, hingga akhirnya tidak menimbulkan polemik begitu. Kalau teman-teman mau tahu ya kan, saya sudah translate ke sini, saya sudah terjemahkan isi dari pesan tersebut, isi dari memo internal begitu kan yang ada di perusahaan Kredivo. Saya ambil di poin pentingnya aja ya. Jadi kira-kira begini, di akhir-akhir pesan tersebut ada kalimat kira-kira bunyinya begini: setelah kesepakatan ini dibuat di kantor kepolisian, kekasih nasabah menghubungi dalam tanda kutip Galbay Team atau tim Galbay. Dalam hal ini seorang konten kreator YouTube dan dia juga punya channel di YouTube untuk menyediakan video, dan video itu agar diunggah gitu kan. Tapi isi video tersebut seolah-olah kolektor Kredivo berlaku kasar dan berlaku tidak sopan. Channel tersebut, si konten kreator tersebut tidak menyampaikan informasi yang lengkap dan tidak benar-benar paham apa maksud dan tujuan yang ada dalam video tersebut, begitu kan? Karena sesungguhnya masalah ini telah selesai dan telah dimediasi oleh pihak kepolisian, dan permasalahan ini disampaikan melalui kolom komentar di channel tersebut, tapi unggahannya di take down oleh admin channel tersebut. Nah, kalau udah kayak gini, coba permasalahan ini nampaknya jadi concern gitu kan, jadi concern, jadi fokus, jadi polemik yang harus diselesaikan, dan sepertinya akan diluruskan dengan jalur hukum. Siapa yang rugi? Di sini teman-teman, kita harus sadar di era serba digital, semua tayangan itu bisa dengan mudah direkayasa. Semua tayangan, semua video bisa dengan mudah diedit. Kalau kita nggak ngerti fakta di belakangnya seperti apa, jangan kita berkomentar pedas teman-teman.
Ini jadi pelajaran buat kita semua. Di zaman sekarang ini, kalau sadar atau enggak, kebenaran hakiki mulai tergerus oleh yang namanya kebenaran sosial. Kita harus paham itu, teman-teman. Setelah kita paham, kita jangan jadi yang seperti itu. Katakan A bila memang itu A, katakan benar bila itu memang benar, katakan salah bila itu salah, kalau kita tahu faktanya. Jangan kita menjadi hakim buat orang lain, teman-teman. Sementara kita mengurus diri kita sendiri aja belum benar, apalagi sampai kita melakukan narasi-narasi yang bersifat provokasi gitu loh, bersifat provokatif. Kerugian ada di dalam diri kita sendiri. Kerugian dialami oleh kita sendiri nantinya gitu loh. Jangan hanya karena dalam tanda kutip mau jadi pahlawan, dan dibalik itu semua kita sebagai konten kreator, kita sebagai netizen mendapatkan kepuasan atau mendapatkan materi lebih, sampai akhirnya moral kita hilang gitu loh. Hati suci kita hilang, hati kita terbutakan, kita nggak bisa lagi ngebedain mana yang benar mana yang salah. Jangan, teman-teman, jangan kita mendoktrin, jangan kita sampai terdoktrin oleh hal-hal yang seperti itu. Nah, saran saya, kalau saat ini teman-teman sedang menyimak video saya, jangan di skip biar teman-teman nggak salah paham. Dan kalau memang teman-teman sependapat dengan saya minta tolong bagikan video ini agar orang lain bisa lihat, agar orang lain bisa terbuka matanya, bisa terketuk hatinya untuk tidak lagi menjadi hakim buat orang lain tanpa mengetahui fakta dan hal apa yang sebenarnya sedang terjadi gitu loh. Daripada panjang lebar, silakan teman-teman lihat, simak baik-baik pada saat saya ngevlog bareng dengan DC lapangan Kredivo kemarin malam. Sia. Dapat nomor baru, konfirmasi via WhatsApp. Kita WhatsApp, ini masalah penagihan gimana, kelambatan bayar udah 3 bulan. Case-nya itu dia mancing-mancing dengan bicara WhatsApp, isi WhatsApp-nya itu, yaudah lu datang aja, kalau lu nggak datang utang gua lunas. Iya. Oh, jadi maksudnya kalau sampean disuruh datang, kalau nggak datang utangnya lunas gitu? Iya, kan, dia ngomong gitu. Nah, pas besoknya kita datang lah, ketemu nasabah kita namanya Lulu. Kita udah bicara baik-baik sebelumnya, sebelum kedatangan cowoknya nih. Sebelum kedatangan cowoknya kita datang, ini kenapa nih masalah perihal tagihan. Kalau emang nggak bisa bayar, minimal 1 angsuran dan keterlambatan 3 bulan. Ya. Kalau nggak bisa bayar pun kita ajuin restruk, perpanjangan tenor. Udah saya utarakan ke nasabah. Tapi dia bilang, "Tahu Bang, mending nunggu yang make nih." Nah, saya nanya yang make siapa? Teman saya. Dia nggak ada statement itu pacar saya. Udah nunggu itu, saya udah ngajakin ke belakang aja, ngomongin baik enak di belakang, takutnya mengganggu kerjaan dia. Tapi dia nggak mau, nungguin aja cowoknya. Pas datang cowoknya itu udah gelagat, nggak enak tuh, tatang tenteng langsung pasang badan. Dia ngomongnya, gua akan bayar kalau gua punya duit. Ya pasti semua orang, tapi kan kita ini kapan nih kepastiannya? Perlu ada kesepakatan dulu di Iya, awal, betul. agreement kapan sekiranya untuk membuktikan niat dia untuk bayar, kan gitu. Nah, kita udah minta, memang tugas job desk kita penagihan, kita mau nanya kepastian pembayarannya. Tapi dia bicaranya tuh udah kemana-mana. Dia kolektor, dia tahu cara permainan kolektor, gitu. Dan dia juga statementnya, ngapain lu nagih ke gua? Emang gue punya utang sama lu? Emang gua punya utang ke lu? Nah, kita kan Berarti pekerja. itu kan udah ke personal ya, dan itu Iya. sebuah hal yang keliru. Semestinya karena teman-teman collection di sini bekerja pada Kredivo adalah kepanjangan tangan perusahaan untuk melakukan penagihan. Ya kan, benar nggak? Kira-kira begitu. Jadi karena memang nggak kenal ya nggak mungkin juga dia mau pinjam uang. Akses kontaknya dari mana? Udah sebuah kekeliruan. Terus
Jadi Nah, itu betul. setelah itu kan kita karena dari rekan temannya seluruh itu, yaudah nih takutnya ganggu di situ di depan kasir, pindah ke belakang. Terus Nah di belakang itu nih statementnya dia tuh udah macem-macem. Kita nggak tahu itu direkam sama pacarnya. Nggak tahu abang direkam tuh? Nggak tahu Nggak saya. tahu. Begini nih biasanya nih. ya Iya saya nggak Iya. tahu. Kayaknya sih udah diajarin. Kayaknya udah diajarin. Ya di Oh, situ. saya nggak tahu. Nah memang salahnya saya mengucapkan Iya. kata bodoh sama tolol itu Karena dia ke kolektor. statement dari pacarnya si Lulu. Karena dia ngomongnya gue juga kolektor, tahu cara permainan lu ya udah ngapain sih lu nagih gue kayak gue punya utang sama lu. Nah dia udah statementnya dia orang kolektor harusnya udah tahu dong mekanismenya ya, seperti mekanisme dia harusnya udah tahu kok ngomong seperti itu. Makanya terlontar lah, emang saya salah, terlontar lah kata seperti itu. Tapi itu lain pembahasan karena ini bukan nasabah kita. Saya nggak berani ngomong seperti itu. ke nasabah. Bukan, iya ke nasabah kita. Itu dia bukan nasabah kita. Ya. Bukan. Dari Berarti statementnya itu bertolak belakang dari ngomong dia kolektor, harusnya udah tahu dong. Kita nih kolektor bagian penagihan. ya Ngapain lu ngomong, ngapain lu nagih gua sama gua utang ke lu? Nah, itu kan udah salah makanya. Ya. Aduh. Nah, kemudian begini Bang, dari proses itu semua, kejadian di minimarket, dilanjut kemana nih? Ya. Sampai dengan ke kantor polisi itu gimana prosesnya? Ya setelah panjang lebar adu argumen, ya udah daripada begini panjang lebar, Lepas. kita langsung ke Iya, polsek. polsek aja. Ini Udah, siapa Pak. siapa? Inisiatif si nasabah. Si Pacarnya. nasabahnya? Si pacarnya iya. Oh, pacarnya. si Udah. pemakai data, Si bukan pemakai si data. pemohon ya. Bukan. Nah, kemudian Pemakai data. Nah, kita iyahkan sampai keluar. Dia berargumen lagi, kayak nggak mau gitu. Lah kenapa? Katanya tadi mau ke sini. berarti yang terjadi video di depan parkiran. Iya. Ya. Dia tuh agak nggak mau. Jadi berubah, katanya udah dari di bagian gudang kita ngobrol pindah ke bagian depan karena dia mau ke kantor polisi. Oke, ayo kita tungguin tuh agak berapa lama kok kayak berubah sikap. Gimana jadi kelanjutannya daripada berlama-lama di sini? Ayo, monggo. Maunya gimana? Akhirnya beberapa saat itu langsung ke kantor polisi di hari yang sama. Itu udah close sebenarnya, udah ada kesempatan tidak dibayar, bermaterai di kepolisian. Yang ngomong polisi gimana ngomongnya pas sama kan gitu yang masuk dia nih, gimana Nah, ngomongnya? gimana tuh Om? Jadi kita habis dari dari bawah, terus kita diarahkan ke atas. Ada videonya tuh. Diarahkan Kemudian ke atas. Jadi ditanyalah keluhannya apa? Kamu datang ke sini apa? Terus dia bilang saya ditagih nih Pak, dipermalukan di depan umum gitu. ya, Terus penagihan ya. tidak beretika lah, kira-kira begitu Karena ya. dia mancing di situ. Iya. Akhirnya di polisi juga cari tahu ini gimana kronologisnya. Jadi dia tuh saya ngambil barang Pak, ngambil barang setelah keterlambatan 3 bulan harusnya nggak ada penagihan Pak. Ini kenapa ada penagihan, masih ada penagihan di lapangan. Begitu ya kan. Akhirnya polisi ditanya, polisi barangnya masih ada apa enggak? Barangnya sih dia bilang udah nggak ada, barangnya udah di kampung, dia bilang gitu. Waduh. Terus? Wah, kamu jangan seolah-olah datang ke sini jadi korban. Kamu yang jadi nanti malah berbalik ke kamu. Sama aja kamu penggelapan barang. Kayak gitu. Nah, Sebenarnya polisi jadi penengah. Dimediasi lah di sana ya kan. Mediasi lah di sana. Tapi di situ saya nggak banyak ngomong juga sih, karena emang pihak polisi pihak polisi tuh lebih ngasih arahan ke dia. Kayak gitu. Kenapa kamu resiko kamu ngambil barang, kamu berhutang, kamu pasti ditagih gitu. Tapi kenapa kamu ngambil barang sampai 3 bulan belum pernah bayar dan barangnya pun nggak ada? Hanya polisi kayak gitu. Terus dia membela diri, kan saya nggak mampu bayar Pak, karena keterlambatan 3 bulan harusnya nggak ada penagihan Pak, utang saya lunas.
kayak gitu. Polisi ketawa aja di situ, ya kan kamu salah. Dikasih arahan terus ditanya, kamu agama kamu apa? Kayak gitu kan. Akhirnya tuh saya lebih banyak turun naiknya sih karena disuruh ambil materai, beli materai gitu ya kan. Akhirnya dia disuruh bikin surat pernyataan di situ. Pernyataan suruh dan lunasi tagihan ini gitu ya, pada periode tertentu. Iya, sebenarnya polisi juga jadi penengah. Jadi maunya kamu gimana nih? Gitu. Maunya kamu gimana? Kamu wajar kalau kamu hutang, udah pasti ada penagihan di lapangan. Kamu nggak bisa menghindari itu. Kemudian yang saya titik beratkan begini Om. Memang kita juga nggak bisa ya, dalam artian saya dari sudut pandang seorang konten kreator, saya dari sudut pandang orang lain, saya dari sudut pandang netizen, begitu kan. Acap kali kita menjadi hakim buat orang lain kan. Kita begitu mudah menjadi hakim orang lain. Si A salah, si B salah. Itu kan juga bukan sikap yang baik gitu kan. Terlebih kita nggak tahu akar permasalahannya seperti apa. Itu yang pertama buat saya. Kemudian begini, kalau buat saya pribadi, seandainya saya ditanya siapa yang salah dari sudut pandang apa dulu nih? Gitu kan. Kalau seandainya dari sudut pandang personal, iya betul, orang bisa terpancing emosi. DC-DC lapangan ini bisa terpancing emosi. Hal yang wajar buat saya, gitu kan. Dan hal yang wajar juga ketika kita berutang, kita ditagih. Betul. Diminta pertanggungjawaban kapan bayar. Begitu kan. Dan kalau memang dari sudut pandang nasabahnya tertekan, begitu kan, kenapa dia harus berutang? Seperti yang tadi Om sampaikan di sini, gitu kan. Kalau dia nggak ingin ditagih, dia nggak ingin hidupnya terganggu, dia ingin hidupnya tenang, ya nggak usah lah berhutang, apalagi demi kebutuhan tersier. Iya, satu lagi nih saya mau utarakan. Jadi dia bilang begini, lu itu bukannya bank, lu itu pinjol, dia bilang gitu. Dan terus masalahnya apa ya, kalau emang dia berhutang udah pasti ditagih lah, mau di bank, mau di pinjol, gitu. Dan setahu saya masalah pinjaman online ini kan udah diatur juga sama OJK. Itu di POJK nomor 7 kalau nggak salah, itu ada lembaga keuangan non bank, dan itu juga lembaga tersebut juga itu berhak memberikan fasilitas restrukturisasi bagi nasabah yang memang kesulitan bayar. Ya kan? Di situ jelas banget, gamblang banget tuh peraturannya. Cuma acap kali orang salah opini, salah persepsi, kalau udah 90 hari itu nggak boleh ditagih. Itu kan ambigu tuh, ya kan? Pernyataan OJK atau peraturan OJK yang ambigu, dan kita nggak tahu nih yang nggak boleh nagih ini perwakilan dari perusahaan atau pihak internal perusahaan, hingga akhirnya perusahaan melimpahkan berkas ke pihak kedua atau eksternal. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Dan di situ sebenarnya PR buat pemerintah, ya kan ya, menjelaskan ke rakyatnya, menjelaskan ke khalayak umum mengenai regulasi itu harus yang jelas gitu kan, tidak mengeluarkan pernyataan atau peraturan yang sifatnya ambigu. Sosialisasinya ini harus diperbaiki kalau menurut saya. Nah kemudian gini Om, kalau seandainya ada orang-orang yang memang masih punya tagihan, apalagi tagihannya di pinjaman online resmi, ilegal, berizin, terdaftar di OJK, apa sih yang mesti mereka kerjain? Ya kan, kalau memang sulit untuk melakukan pembayaran sesuai regulasi ini gimana? Gitu kan? Sebenarnya sih kalau untuk nasabah yang nggak mampu bayar, pertama kita ada relaksasi kredit ya? Ya, relaksasi itu ketika nasabah itu telat 2-3 bulan, dan kita bisa ngajuin untuk pembayaran minimal. Pembayaran minimal itu sesuai kesanggupan dia? Enggak, sesuai aturan main kita juga sih. Aturan perusahaan. Ada standarisasinya. Ada standar, nah, kemudian minimal 1 angsuran. Jika 1 angsuran pun nggak sanggup untuk membayar, kita ajuin restrukturisasi. Iya, itu pun sudah kita ajukan ke nasabah yang dulu itu yang case kemarin. Kasus kemarin. Kita udah tawarin seperti itu. Telat 3 bulan, ya minimal sebulan. Nggak bisa kita ajuin restruk. Tapi dia nggak tahu nih, karena yang makin bukan dia, yang dilempar ke cowoknya. Nah, dari kedua ini
yang ketiga itu dispensasi, Dispensasi itu pokok. pembayaran pokok. Iya. Berarti kalau di perbankan offline itu disebutnya pelunasan khusus ya? Iya, pelunasan pokok. Jadi pinjaman khusus, dia pinjamannya nggak termasuk bunga. Iya, tanpa bunga. Ya, itu tanpa namanya bunga. pelunasan Pokoknya. khusus kalau di perbankan offline itu. Jadi itu setiap nasabah kita bantu seperti itu. Nggak semena-mena kita datang, mau tahu lu telat 3 bulan lu bayar. Kagak. Enggak begitu, karena Nggak memang begitu. ada regulasi, kita terikat dengan regulasi penagihan, ya kan. Kemudian kita pun ada kebijakan lain ketika nasabah ini memang bisa membuktikan keadaannya sulit, kemudian datanya valid dan mengajukan seperti yang tadi, ya kan. Betul. Relaksasi kredit, kemudian pembayaran hanya di utang pokok, kemudian dan restrukturisasi gitu ya. Nah, ini banyak orang yang beranggapan pinjaman online ini jelek banget. Iya. Iya kan? Dampaknya buruk banget. Iya, kalau memang proses penagihannya kalau menurut saya dilakukan oleh oknum yang katakanlah itu secara personal dia mengutamakan target begitu kan. Tapi kan tidak semua desk collection, tidak semua kolektor lapangan melakukan hal itu gitu loh. Memang cara terbaik adalah pendekatan persuasif, ya kan? Kita kenali know your customer gitu kan, KYC, mekanisme KYC setahu saya. Karena saya sendiri juga di sini saya punya tagihan dan semua saya selesaikan dengan aman tanpa harus saya ada debat kusir gitu antara saya dengan collectionnya. Jadi saya suguhkan data, monggo silakan datang ke rumah, silakan kirim perwakilan kepanjangan tangan dari perusahaan, lihat data saya, kalau memang saya layak untuk mendapatkan fasilitas relaksasi kredit, restrukturisasi kredit, mohon bantu saya untuk dipercepat prosesnya agar masalah ini selesai, ya kan? Kalau seandainya kita selalu, kami para nasabah begitu kan, ditekan udah cari pinjaman lain kesana kesini untuk nutupin tagihan ini, saya rasa bukan solusi terbaik, Bukan. ya kan? Bener nggak? Betul. Nah, kalau di tempat abang-abang semua ini di Kredivo juga begitu. Fasilitas tadi itu semua berlaku ya. Berlaku. Semua Semua nasabah nasabah. berhak mendapatkan itu Betul. semua ya. Jadi sebenarnya penyelesaian secara hukum itu hanya dilakukan ketika keadaan darurat ya, mediasi hukum itu. Ya itu dari nasabah sih sebenarnya. Kalau kita kan memang tujuannya ya mengutarakan penyampaian kewajiban bayar. Kalau dari nasabahnya memang nggak sanggup bayar, kita ada 3 opsi itu. Ya. Jika nggak ketemu juga, ya baiknya nasabah ini datang ke kantor Kredivo bikin Kita juga statement. gini Baiknya sih, gimana? Bang. Kita nggak mau urus panjang sampai ke polisi, itu nggak mau. Iya. Itu terakhir lah. Kalau kita juga nggak nyaranin. Kalau maunya nasabah seperti itu, silakan. Toh udah berapa kali saya alami, ujung-ujungnya memang Bayar. nasabah suruh bayar. Iya. Emang Iya, itu kita kewajiban. iya, kita Kewajiban. nggak pernah yang namanya ayo kantor polisi nggak pernah. Biasanya sih si nasabahnya sendiri yang Iya. ngajakin ke kantor Buat apa sih polisi. diperpanjang? Jadi seolah-olah dia itu jadi korban gitu. Nah. Kita nih cuma pekerja. Bayar nggak bayar itu resiko tetap ditanggung sama nasabah. Iya. Ya, untungnya itu larinya ke perusahaan tetap. Iya. Kecuali di lapangan itu mungkin ada pemukulan ya kan, atau Nah, kotak kekerasan fisik fisik dan tuh sebagainya. teman-teman. Jadi yang teman-teman perlu ketahui di sini, Baru ketika lapor ada polisi. collection lapangan melakukan intimidasi secara verbal, kekerasan fisik, nah itu urusannya hukum, pidana, bukan lagi perdata, Ya. ya kan? Bener ya bang ya? Betul. Itu urusannya kita pidana. nggak mengiyahkan tindakan fisik begitu. Dan nanti saya akan Kita negara sampaikan hukum kok. ya agreement tadi, SOP penagihan khususnya Kredivo ke collection untuk collection lapangan. Nanti kan ada tuh listnya do and did tadi tuh. and done. Oh ya, do and done tadi ya kan. Dan itu harus dipatuhi, itu saklek harga mati harus dipatuhi oleh DC-nya semua. Jadi jangan sampai kita semua nih netizen dibodoh-bodohi oleh sebuah suguhan yang sifatnya entertaining tadi. Kita nggak ngerti masalahnya seperti apa, kita nggak tahu duduk persoalannya seperti apa, kita langsung jadi hakim buat orang lain. Dia salah, nggak bagus banget itu, salah. Nah, jadi jangan sampai kita semua terjebak opini kita jadi katakanlah kita jadi korban provokasi gitu loh.
Nah itu nggak bagus banget. Di nasabah kebanyakan ngambil ini emang niat nggak benar, ngambil HP ada yang 4, ada yang 5, maksain jatuhnya. Jadi dia dapat limit ya kan, sayang nih, mendingan gue belanjain aja semuanya. Banyak yang begitu bang, jadi lebih banyak pemainnya. Berarti gini, Kita di lapangan ngelihat. nah yang saya garis bawah gini teman-teman, ketika kita hendak melakukan hutang, pikirkan dulu itu untuk Iya. kebutuhan kita atau keperluan kita. Ini dua hal yang berbeda nih. Jangan sampai kalian salah ya kan. Kalau saya butuh mobil, ya kan. Saya butuh makan, tapi saya belum perlu mobil, gitu kan. Untuk apa saya perlu punya mobil sementara mobil itu akan memberatkan saya gitu loh. Iya. Nah teman-teman jangan sampai punya pikiran begitu. Nah dan yang poin paling pentingnya, penggiringan opini publik mengenai pinjaman online itu buruk, itu betul kalau memang kita menyalahgunakan segala sesuatunya, kita tidak mengukur kapasitas. Iya, betul. Jelas akan nampak di depan mata kita akan terjerumus, terlilit, dan itu akan buruk, betul. Tapi ketika kita pergunakan dengan arif, bijak, kita punya solusinya, akan membantu kok. Cuma dari saya pribadi, sebaiknya buat teman-teman yang nggak kenal pinjaman online, selagi masih bisa mendapatkan pinjaman lunak dari teman, Iya. saudara, Nggak tetangga, sebaiknya pinjam ke mereka aja. Kalau misalkan minjem di aplikasi lain, belum lagi kan ada resikonya. Resiko bunga Bunganya, tadi. Dari lubang ada tutup lubang lagi bunganya. jadi, Bang. Iya. Kadang kita juga nagih nih, kita gali nih ya kan, pinjaman kamu di mana aja, ternyata banyak. Nggak cuma di Kredivo aja, entah itu di Laku, Home Kredit, Kredit Plus, kayak gitu, Kredit Di Pintar, grup ada banyak. yang Jadi kan 19 salah Di grup itu Bang, maksain. ada 90 aplikasi loh di grup situ. Ya. 90 aplikasi ada loh anak-anak loh, dan masih berjalan sampai sekarang. Iya, tapi jahat, Nah itu kan akibat apa ya bang? maksa. Keserakahan ya. Mm-mm. Keserakahan. Dan kalau teman-teman perhatiin, ini sadar atau tidak, dulu sebelum kulkas tercipta, kita belanja seperlunya. Tapi ketika lemari es sudah ada, sebisa mungkin kita penuhi itu isinya. Padahal belum tentu di hari yang sama isi tersebut kita habiskan. Bener nggak? Konsumerisme. Tuh. Jangan sampai apa ya? Perilaku buruk ini nih ada di antara kita semua saat ini. Buat teman-teman yang belum sadar masalah ini, coba resapi deh, gitu kan. Sebenarnya ini kesalahan pemerintah atau kesalahan diri kita sendiri. Kalau untuk saya pribadi sih, saya lebih cenderung menyalahkan diri saya. Kenapa saya tidak mampu berpikir lebih luas, tidak mampu berpikir lebih objektif gitu kan, dalam menilai sebuah permasalahan. Kalau kita semua bisa menilai itu, kita semua bisa berpikir dengan bijak, saya pikir semua akan baik-baik aja kok, gitu loh. Karena antara kita para nasabah, kemudian dengan mereka para kepanjangan tangan ya, pegawai dari pihak perusahaan pinjaman online, mereka pun terikat yang namanya regulasi. Ketika ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, penagihan di luar SOP, tentu mereka pun kena konsekuensinya. Betul. Ya bang ya, kemarin karena kasus ini ada nggak konsekuensi yang bang terima? Nggak. Nggak ada. Karena SP kita- gitu? Nggak ada. Nggak ada sama cuma sekali. argumen aja. Coba lihat Itu pun asal videonya. kita. Kita ada kekerasan nggak? Ya, nggak ada memang. Sebenarnya Nggak harusnya ada. pernah kita, tapi karena pas ditelusuri itu bukan nasabah kita. Oh. Kecuali kita ada statement ke nasabah kita sendiri, ya itu salah kitanya. Tapi yang kemarin kan yang bilang itu Saya apa? juga apa namanya keberatan juga tuh. Jadi yang seolah-olah saya ngancem perempuan, nasabah perempuan. Padahal saya nggak pernah ngancem perempuan. Kayak gitu. Saya datang aja ya kan, Mbak kenapa harus bikin video seperti itu? Padahal kita kan di polsek itu udah kesepakatan janji bayar, sudah apa namanya mediasi dengan baik. Kenapa harus perpanjang seperti ini? Intinya sudah ada titik temu gitu Udah kan ya. ditemu. Saya juga kaget ya kan pas kita udah mediasi dengan baik. Kalau nggak salah keesokan harinya ya, Cok. Video itu terangkat. Iya, saya juga dikasih tahu sama teman saya. Wah, kok bisa ke YouTube ya kan? Nggak tahu di video gitu. Oh. Kaget juga saya. Dan itu videonya Mbak, terpotong kenapa? gitu, nggak
Nggak Akhirnya saya 100%. kirim balik tuh ke nasabah saya. Saya bilang ini mau dipanjangin, padahal kan di sana kan udah baik-baik aja di kantor di Polsek Mampang. Nah, teman-teman, gini lagi nih. Ini klarifikasi yang cakep banget menurut saya. Jadi orang kita sebagai netizen kita nggak tahu kan sejak awal rentetan kejadiannya kita nggak tahu bahwa video itu tersebar di sosial media setelah permasalahan ini selesai dimediasi oleh pihak kepolisian. Artinya ada yang mencoba bermain api di sini gitu loh, merasa tidak terima, merasa tetap dirugikan. Kan ironis kalau menurut saya. Yang perlu dibenahi di sini sebenarnya bukan soal mekanisme tagihan, bukan soal mediasinya, bukan soal penyelesaian masalahnya. Mindset kita ini loh. Ini mindset kita sebagai netizen, mindset kita sebagai manusia yang hidup di dunia sosial dan bersosial media. Itu yang perlu kita benahi sebetulnya. Cobalah kita semua berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keadaan. Jangan sampai apa yang menimpa kita saat ini akan terjadi di kemudian hari gitu loh. Jangan sampai kita salah langkah, jangan sampai kita berpikir buruk dan menjadi hakim buat orang lain dengan begitu mudahnya tanpa kita sadari, tanpa kita tahu akar permasalahannya gimana. Jadilah orang bertanggung jawab gitu loh. Kalau memang kita yang terlibat, jangan kita cuci tangan atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang kita nikmati. Itu sebuah kekeliruan. Kemudian dengan kita menyebarkan sesuatu, tayangan, video, ya kan, mengunggah ke sosial media dan sifatnya sangat ambigu. Kasihan teman-teman, orang-orang lain yang nggak ngerti dan kemudian mereka menjadi hakim buat orang lain dan langsung memutuskan dia yang salah. Jangan sampai kayak gitu, nggak bagus banget, nggak edukatif banget gitu loh. Nah, saya harap dengan kehadiran saya ke sini bertemu sama teman-teman debt collector lapangan Kredivo, mampu membuka pikiran teman-teman semua, mampu menambah wawasan teman-teman semua. Jangan sampai hal ini terjadi lagi di masa mendatang gitu loh. Miskomunikasi yang sebenarnya nggak perlu terjadi, apalagi maaf dalam tanda kutip bisa dimanfaatkan oleh orang tertentu, ya kan. Video ini kemudian diunggah dan menghasilkan pundi-pundi uang. Sadar nggak sih kalau sebenarnya ini tuh sangat riskan akan yang namanya provokasi, Dosa jariah. dosa jariah tuh kata debt collectornya. Sekian dulu dari saya, semoga kalian mempunyai informasi baru, wawasan baru, motivasi baru dari apa yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan di kedepannya, di kemudian hari kita semua menjadi netizen yang bijaksana, menjadi netizen yang benar-benar cerdas dalam mengomentari sebuah tayangan video. See you in the next videos. See ya.